Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memelihara kami, bahkan menyelamatkan kami ya Allah. Dan di hari Jumat Agung ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mulai yang menguasai kami, seluruh hati dan pikiran kami, sehingga hanya di dalam tuntunan hikmat-Mu kami boleh mendalami berita kematian Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Mu hari ini, sehingga menguatkan kami untuk menjalani kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab di hari Jumat Agung ini terambil dari Injil Lukas 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49 yang menyatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang paling menakutkan dalam kehidupan saudara? Mungkin jawabannya adalah kematian. Apalagi jika sebelum ajal harus mengalami penderitaan yang berat, panjang, dan lama karena sakit atau suatu penyakit. Bahkan tak jarang banyak orang yang berdoa memohon kepada Tuhan agar saat meninggal jangan dalam keadaan menderita. Kalau bisa meninggal pada saat tidur, sedang istirahat, sedang duduk, sedang santai, pokoknya dalam kondisi yang baik dan sehat. Sudah sebulan kita diliputi kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan akibat virus corona. Tidak kemana-mana, di rumah saja. Kita bekerja, kita belajar, kita beribadah di dalam rumah. Namun kita masih diliputi ketakutan. Bahkan orang batuk atau bersin pun kita takut. Televisi, handphone juga menjadi teror yang sangat menakutkan karena hampir tiap detik memberitakan tentang virus corona ini.
tentang orang-orang yang positif, orang-orang yang meninggal, jumlah yang semakin banyak, orang dalam pengawasan semakin banyak, pasien dalam pengawasan semakin banyak, orang-orang dimakamkan dengan kehadiran orang yang sangat sedikit. Belum lagi perlakuan yang tidak menyenangkan yang diterima oleh pasien dan keluarganya, berita-berita hoax dan tidak akurat tentang virus corona. Tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik yang ada hanya corona, corona, corona. Kematian, kematian, kematian. Khotbah hari ini pun masih bahas tentang corona. Tidak mengherankan jika banyak orang hidup dalam ketakutan yang justru bukan saja melemahkan iman, tetapi juga melemahkan imunitas atau daya tahan tubuh. Ya, sekarang semakin banyak ODP, bukan orang dalam pengawasan, tapi orang dalam paranoid. Orang yang diliputi ketakutan akan kematian. Inilah bukti bahwa kita masih menjadikan kematian sebagai sesuatu yang paling menakutkan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi menakutkan juga digambarkan dalam pembacaan kita tadi ketika Yesus mati. Matahari tidak bersinar padahal siang hari. Namun yang terjadi adalah kegelapan meliputi daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Tabir di bait suci terbelah dua. Bahkan dalam Matius 27 digambarkan suasana yang lebih menakutkan, yang lebih mencekam karena ada gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Ayat 51 sampai ayat 52. Jika kita sedang berada di pemakaman dan hal-hal seperti itu terjadi, sepertinya kita akan segera lari berhamburan karena ketakutan. Apakah kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu yang menakutkan? Apakah kematian Tuhan Yesus adalah gagalnya rencana keselamatan Allah bagi manusia? Tidak. Mari perhatikan ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Apa artinya? Yesus mempercayakan dan menyerahkan kembali pneuma, rohnya, nyawanya, hidupnya, nafasnya kepada Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Dan Yesus tidak menyerahkan atau mempercayakan rohnya, nyawanya, hidupnya, nafasnya kepada maut atau kematian. Hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri saat dia mengutip Mazmur 31 ayat 6a. Mazmur ini merupakan doa pada malam hari yang biasa diucapkan oleh orang Israel atau orang Yahudi. Karena tidur dianggap seperti kondisi mati, maka orang yang mau tidur, dia menyerahkan rohnya atau nyawanya kepada Allah, disertai kepercayaan bahwa besok Tuhan akan mengembalikan kehidupan kembali kepada mereka yang bangun dari tidur, sehingga roh atau nyawanya bekerja kembali. Tuhan Yesus pun mengutip doa itu dan ingin menjelaskan kepada kita bahwa dia mati sebagai orang yang mau tidur dan besok akan bangun kembali karena Allah memberikan kembali nyawa, roh, kehidupan kepadanya. Doa Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawamu," menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mati dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Tuhan Yesus tidak mati sebagai orang lemah yang dikuasai kesakitan dan ketakutan. Walaupun dia berteriak kesakitan,
dan juga berharap agar cawan penderitaan atau kematian atau maut itu tidak dia jalani seperti doanya di Taman Getsemani. Kematian Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa dia tidak tenggelam dalam maut. Dia tidak gentar menghadapi maut, tetapi dia mati sebagai seorang yang telah menang dan mengandalkan Allah sepenuhnya. Sebagai pendeta, saya merasa Jumat Agung tidak saja terjadi pada hari ini, tapi sudah terjadi beberapa minggu sebelumnya. Karena ada ketakutan di mana-mana, ada kecemasan di mana-mana, ada bayang-bayang kematian di mana-mana akibat pandemi COVID-19 ini. Saya merasa Jumat Agung terlalu cepat datang dan sepertinya lama sekali pergi. Karena ketakutan, kecemasan, bayang-bayang kematian terus menguasai hati dan pikiran kita. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, lalu bagaimanakah kita mengartikan Jumat Agung atau memaknai kematian Tuhan Yesus sehubungan dengan wabah virus corona ini? Yang pertama, menyadari kefanaan atau kerapuhan kita sebagai manusia. Pertama, manusia akan mati. Ya, siapapun kita, tua muda, laki-laki, perempuan, kaya miskin, pejabat rakyat jelata, pemuka agama atau jemaat atau umat, semua akan mengalami kematian. Karena kita adalah ciptaan Allah, makhluk yang fana yang akan mati. Kedua, kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah. Apalagi saat berada dalam pergumulan dan tekanan, maka kita pun dipenuhi atau dikuasai oleh kebimbangan, oleh kecemasan, oleh kekhawatiran dan ketakutan, terutama akan adanya kematian. Kefanaan atau kerapuhan kita sebagai manusia menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan, yaitu Allah Immanuel, yang menyertai dan menguatkan kita menghadapi wabah virus ini sebagai Tuhan yang menang atas kerapuhan atau kefanaan, bahkan kematian, bahkan maut. Yang kedua, mempercayakan hidup kepada Allah. Akhirnya virus corona ingin memperingatkan, bahkan menegur kesombongan kita, bahwa bukan kita yang berkuasa dan mengendalikan kehidupan ini. Bukan kita yang berkuasa atas kehidupan kita, karena Allah lah yang berkuasa atas kehidupan kita. Ya, Allah adalah pencipta, pemilik, pemelihara dan penyelamat kehidupan kita. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mempercayakan nyawanya, rohnya, hidupnya kepada Allah, bukan kepada maut, bukan kepada kematian. Tuhan Yesus membiarkan Allah berkuasa dalam kehidupannya. Karena itu, menghayati kematian Tuhan Yesus di tengah-tengah wabah virus corona ini berarti tetap beriman teguh, yaitu mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah, bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Sehingga hidup kita dikuasai oleh Allah dan bukan oleh ketakutan akan kematian. Dan jikalau suatu saat kita mati karena ajal kita telah tiba, maka kita mati dalam iman sebagai orang-orang yang menang karena mengandalkan Kristus sepenuhnya, yang telah menang atas kematian bahkan maut. Yang ketiga, kematian yang mendatangkan kehidupan kekal. Melalui kematiannya, Tuhan Yesus membawa pesan yang jelas bahwa karya keselamatan Allah bagi manusia telah tergenapi. Kematian Tuhan Yesus harus terjadi karena hanya dengan jalan demikianlah maka ada kehidupan kekal atau keselamatan bagi manusia. Bagi Tuhan Yesus,
kematian bukanlah akhir, melainkan awal dan jalan yang mendatangkan kehidupan kekal bagi manusia. Seperti tanda terbelahnya tabir bait suci menjadi dua yang mengartikan kepada kita bahwa tidak ada penghalang dan perantara lagi, karena kita semuanya sekarang boleh langsung mendekat kepada kasih karunia Allah, yaitu keselamatan. Karena kematian Tuhan Yesus adalah hari pendamaian besar, di mana sebagai imam besar Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk menyelamatkan manusia dan dunia supaya kita jangan binasa. Menghadapi wabah virus corona ini, perayaan Jumat Agung kita rayakan dengan fokus pada kehidupan atau kesembuhan dan bukan kematian. Ada banyak yang sembuh. Fokuslah pada kekuatan dan bukan pada ketakutan. Ada banyak yang berhasil melawan dan mengalahkan virus ini. Tebarlah kepedulian dan kebaikan, bukan teror dan informasi atau berita negatif. Ada banyak orang baik yang memberi makan, yang memberi uang, yang menyiapkan APD, yang menolong sesamanya, yang saling support, yang tidak meninggalkan sesamanya di dalam kesusahan. Kuatkanlah mereka yang lemah, tolonglah mereka yang dalam kesusahan, hiburlah mereka yang sedih, layanilah orang yang membutuhkan pertolongan. Orang percaya mestinya terus-menerus menghadirkan terang keselamatan itu, agar semua manusia dapat merasakan kasih karunia Allah. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kekhawatiran. Sehingga setelah wabah virus corona ini berlalu, maka yang paling berkesan bagi kita adalah bahwa di tengah-tengah wabah ini, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kematian, ada persaudaraan, ada persahabatan sejati, di mana kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang, berbagi kehidupan, dan bukan kematian yang terus-menerus kita ingat, bukan kesedihan dan kehilangan yang terus-menerus membebani kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan berpegang teguh pada iman dan pengharapan bahwa melalui kematian Tuhan Yesus, maka kita telah menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal. Roma 8 ayat 38 sampai 39 meyakinkan kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan kematian sekalipun, bahkan maut sekalipun. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa Allah telah berkorban dan Dia telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.